Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk COVID-19 secara global itu terdapat peningkatan kasus baru sekitar 1.458 kasus dalam seminggu, itu secara global. Kemudian kalau yang terbaru ada berita di Singapura, itu peningkatan juga kasusnya 2 kali lipat di awal November 2023. Sedangkan yang di Indonesia, tapi yang khususnya berita yang di Jakarta, itu terdapat peningkatan kasus yang sebelumnya itu hanya sekitar 10-20 kasus, sekarang menjadi 267 kasus dalam seminggu. Untuk mengetahui subvariannya seperti apa, itu perlu kita lakukan pemeriksaan swab PCR yang dilanjutkan dengan whole genome sequencing. Jadi swab PCR saja tidak bisa membuktikan dia itu subvarian apa, jadi perlu dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing, seperti itu. Untuk tanda dan gejala, karena ini termasuk virus COVID yang mungkin subvarian, jadi gejalanya itu tidak jauh beda. Jadi seperti demam, pilek atau rhinore, nyeri tenggorokan, sakit menelan, termasuk hilang pembauan atau rasa pengecapan di lidah juga hilang, seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan itu ditumpangi dengan infeksi bakteri yang lain gitu. Jadi mungkin tidak hanya demam, batuk, pilek itu murni karena sakit COVID, tapi tidak menutup kemungkinan ditumpangi dengan penyakit infeksi bakteria sekunder, seperti itu. Yang terjadi di Tiongkok itu namanya infeksi Mycoplasma pneumoniae. Itu merupakan salah satu infeksi bakteri. Jadi kalau dilihat dari etiologi atau penyebabnya, itu infeksi Mycoplasma pneumoniae merupakan infeksi bakteri. Sedangkan infeksi COVID merupakan infeksi virus, dan infeksi Mycoplasma pneumoniae ini dia merupakan infeksi bakteri bukan yang baru. Jadi dia ini memang sudah lama, dan dia lebih banyak menginfeksi orang-orang dengan imunitas rendah dan lebih banyak anak-anak. Jadi kalau lihat dari data epidemiologinya yang terakhir itu sekitar umur 3-12 tahun itu banyak yang terkena kalau di Tiongkok, seperti itu. Jadi itu merupakan infeksi bakteri, tapi tidak menutup kemungkinan infeksi bakteri Mycoplasma pneumoniae dihinggapi dengan infeksi virus lain seperti RSV atau Respiratory Syncytial Virus dan infeksi COVID-19 dengan variannya yang berbagai macam, seperti itu. Baik, untuk perbedaan gejala sebenarnya tidak ada. Mungkin yang membedakan adalah kalau demamnya karena infeksi viral, biasanya demamnya tinggi sekali. Kalau kita ukur pakai tem ketiak itu misalnya, itu bisa sampai 40-an. Tapi kalau karena infeksi bakterial, dia demamnya tidak terlalu tinggi, berkisar antara 38 sampai 38,5. Mungkin seperti itu yang membedakannya. Untuk varian baru, untuk yang di NTB itu sementara ini belum ada data yang diluncurkan dari Dinas Kesehatan. Mungkin nanti perlu koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Karena setiap swab PCR yang dilakukan ataupun antigen itu harus dilanjutkan dengan WGS atau whole genome sequencing, seperti itu, untuk mengetahui jenis dari varian COVID-19 yang baru ini. Beda dengan Singapura, di Singapura itu dilakukan WGS juga, jadi whole genome sequencing. Jadi mereka tahu jadi subvarian yang sekarang itu banyak ya yang tadi. Jadi yang dicurigai masuk ke Indonesia itu adalah subvarian yang EG5, seperti itu. Ya, jadi mungkin varian baru atau mungkin karena banyak yang meningkat angka kejadian COVID, itu dikarenakan yang pertama mungkin vaksin boosternya fungsinya mungkin sudah mulai menurun. Yang kedua mungkin karena terjadinya perjalanan di akhir tahun, jadi orang-orang dari luar kota atau luar negeri masuk keluar Indonesia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, vaksin booster mungkin beberapa orang masih belum ada yang mencapai target vaksin booster yang hingga 4 kali. Itu diperlukan karena vaksin booster itu mungkin bisa mengurangi keparahan dari penyakit COVID-19. Misalnya kena hanya gejala ringan, tidak sampai pneumonia berat yang membutuhkan ventilator atau sampai sesak berat. Kemudian untuk pencegahannya sama seperti infeksi saluran napas lainnya. Jadi yang pertama jangan khawatir atau jangan takut, gunakan masker. Bila sakit segera berobat ke dokter. Kemudian jangan langsung menggunakan antibiotik, itu konsul lagi ke dokter spesialis misalnya. Kemudian selain menggunakan masker di luar rumah, mungkin pada saat pertemuan dengan teman-teman dan dalam ruangan tertutup, misalnya di kafe, dan badan tidak enak, rasanya batuk
pilek, seperti itu tetap menggunakan masker. Hanya buka masker saat makan dan minum. Bila ada keluarga, teman, ataupun kerabat yang sakit, batuk pilek, kemudian ada demam tinggi, kemudian ada sakit menelan, bahkan hingga ada suara serak, kemudian pengecapan atau lidah berasa rasanya kurang atau malah tidak ada dan tidak bisa mencium bau, segera periksakan kesehatan kita ke dokter spesialis paru terdekat atau menghubungi PCC RSUD Provinsi NTB.